Om Swastiastu. Hai Sobat Kimia, berjumpa lagi dengan saya Eka Pratiwi. Kali ini kita akan membahas tentang penentuan kadar dan konsentrasi dalam titrasi asam basa. Tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak dapat menghitung konsentrasi atau kadar dari data hasil titrasi asam basa. Bagaimana caranya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Perhitungan konsentrasi dan kadar dalam titrasi asam basa itu dilihat pada saat kita menghentikan titrasi, sehingga penghentian titrasi tepat atau mendekati titik ekivalen. Itu akan menyebabkan konsentrasi atau kadar yang kita hitung itu akan mendekati dengan keadaan sebenarnya. Perhitungan konsentrasi itu didasarkan pada saat titik ekivalen berlaku hubungan mol asam sama dengan mol basa. Karena mol itu sama dengan molaritas dikali volume dikali valensi, maka rumusnya menjadi molaritas asam, volume asam, valensi asam sama dengan molaritas basa, volume basa, valensi basa. Keterangannya seperti ini. Oke, molaritas dalam molar, volume dalam mililiter. Biarkan saja keduanya dalam mililiter. Oke, kita lanjutkan. Untuk menghitung kadar, kita dapat menggunakan rumus turunan yang telah diturunkan berikut ini. Molaritas sama dengan kadar kali 10 kali rho atau massa jenis dibagi dengan ml. Kadar, ini kita rubah rumusnya, karena yang kita cari kadar sama dengan molaritas dikali massa molekul relatif dibagi dengan 10 dibagi dengan massa jenis. Ini keterangannya ya. Pastikan massa jenis di sini satuannya adalah gram per mililiter atau gram per sentimeter kubik. Selanjutnya, kita sudah punya rumusnya, kita lihat contoh soal. Di laboratorium terdapat sebuah larutan asam sulfat yang tidak diketahui konsentrasi dan kadarnya. Larutan asam sulfat tersebut selanjutnya dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Data hasil titrasinya sebagai berikut. Tabel ini menunjukkan bahwa titrasi itu diulang 3 kali. Pengulangan pertama, kedua, dan ketiga, volume H2SO4 yang digunakan, yang ini ditaruh dalam Erlenmeyer, itu sama-sama 5 ml. Sedangkan volume NaOH yang habis dari buret, itu untuk percobaan pertama sekian, kedua sekian, ketiga sekian. Nanti volume NaOH yang digunakan dalam perhitungan adalah rata-rata. Jika massa jenis larutan H2SO4 tersebut adalah 1,2 gram per mililiter, ARH sama dengan 1, ARO 16, ARS 22, maka berdasarkan data tersebut tentukanlah konsentrasi dan kadar larutan H2SO4 tersebut. Pertama-tama, mari kita identifikasi apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui, larutan H2SO4 ini adalah larutan asam. Volume asam ini 555, kita jumlahkan, kita bagi 3, yaitu 5 ml. Valensi asam, H2SO4 itu terion menjadi 2H plus ditambah SO4 2-, sehingga jumlah H plus di sini adalah 2, sehingga valensinya 2. Oke, rho massa jenis tinggal disalin dari sini. Kemudian MR kita tinggal hitung, H2SO4 hanya ada 2 ya. 2 kali 1, airnya ada di sini, S-nya ada 1, 1 kali 32, tambah O-nya 4, 4 kali 16. Sehingga jumlahnya nanti adalah 98. Kemudian larutan NaOH.
Selain larutan H2SO4, di sini ada larutan NaOH sebagai basanya, basa standar karena dia sudah diketahui konsentrasinya. Volume basanya kita rata-ratakan berapa yang habis, bagi 3 yaitu 20 ml. Valensi basa di sini NaOH terion menjadi 1 Na+ ditambah 1 OH-. Karena jumlah OH-nya 1, maka valensinya basanya dikatakan bervalensi 1. Oke, kemudian Mb-nya molaritas basanya sudah ada di soal ini, 0,1 molar. Apa yang ditanya dari soal ini? Tentukanlah konsentrasi. Yang ditanya adalah molaritas asam. Kemudian kadar asam tersebut. Oke, kita jawab satu persatu. Kita mulai dari molaritas asam. Rumusnya, pakai rumus ini, mol asam sama dengan mol basa. Oke, kita tinggal masukkan molaritas asam ditanya 5 ml, kemudian valensi 2. Kemudian 0,1 molar untuk basanya, 20 ml, kemudian 1. Ini kita bisa coret ininya, mililiternya. Oke, sehingga ini 5 kali 2, 10, 0,1 kali molar kali 1, 2 molar. 0,1 kali 20 kali 1, 2 molar. Oke, lanjutnya. Molaritas asamnya 2 molar dibagi 10, jadi 0,2 molar. Jadi, molaritas larutan H2SO4 tersebut adalah 0,2 molar. Oke, selanjutnya kita hitung kadar. Kadar pakai rumus molaritas kali massa molekuler relatif per 10 karilo. 0,2 itu dari perhitungan tadi, kemudian MR-nya di sini sudah tahu 98, kemudian 10 yang ini, rho-nya adalah 1,2. Oke, sehingga didapat kadarnya adalah 1,63%. Jadi kadar larutan H2SO4 tersebut adalah 1,63%. Ada pertanyaan? Kalau ada, silakan nanti hubungi guru kalian untuk menanyakan mana yang belum dimengerti. Demikian penjelasan tentang perhitungan konsentrasi dan kadar dalam sebuah titrasi asam basa. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.